Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 3 yaitu bentuk aljabar. Untuk kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat menentukan bentuk aljabar. 2. Siswa dapat melakukan atau menentukan operasi pada bentuk aljabar, baik pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasinya. Sekarang perhatikan pada buku matematika kalian, buku paket halaman 198. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa gambar dan ini ya. Pada kolom pertama ini nanti akan menunjukkan bentuk aljabar. Terus pada kolom kedua ini ada benda. Misalkan suatu benda ini dianggap suatu yang menunjukkan benda yang mewakili suatu bentuk ya. Perhatikan, 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, ini bentuk aljabarnya adalah 2x. Anggap saja kotak ini adalah x. Buku merupakan suatu bilangan di dalam karena dia termasuk di dalamnya kotak. Terus di sini ada 5 buku. 5 buku diwakili oleh angka 5. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada bola. Nah, ini bentuk aljabar 2 bola. Terus satu kotak bola ini mewakili satu kotak bola adalah x ya. 2 kotak bola x tambah x atau 2x. 2 kotak bola ditambah 4. Nih. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Nah, perhatikan di sini ada 2 kotak bola diwakili oleh 2x, 1 tabung diwakili oleh y, 4 bola diwakili oleh 4. Kemudian di sini ada 2 kotak 2x, 3 tabung 3y, 6 bola, 2x tambah 3y tambah 6. Berikutnya 3 kotak 3x, 3 tabung 4 tabung, saya ulangi, 3x tambah 4y ditambah 8 bola. Selanjutnya perhatikan pada tabel berikut. Nah, sini ada yang perlu diketahui pada bentuk aljabar, yaitu koefisien, variabel atau peubah, dan konstanta. Apa itu masing-masing? Kita lihat di sini. Nah, ini misalkan tadi 2 benda itu 2 pak pensil ditambah 3 pak buku ditambah 5 pensil. 2 pak pensil diwakili oleh 2x ditambah 3 pak buku ditambah 3y ditambah 5 pensil ditambah 5. Nah, koefisien merupakan bilangan yang memuat variabel. Nah, ini seperti ini ya. Ini di 2 dan di sini ada 3. 5 bukan termasuk koefisien karena di sini 5 tidak ada hurufnya. Variabel atau peubah merupakan lambang atau huruf yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi bisa diwakili oleh semua huruf dari A sampai Z ya. Nah, di sini saya gunakan huruf X. Sebagai variabel adalah X, sebagai koefisien adalah 2. Saya lanjut. Di sini 3Y, koefisien 3, variabelnya Y. Terus, nah ternyata 5 di sini tidak sebagai koefisien dan tidak pula sebagai variabel, tapi merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Dia sendirian, tidak punya huruf. Saya lanjut.
4 pak buku ditambah 3 buku. 4 pak buku diwakili oleh 4Y ditambah 3 buku 3. Sebagai koefisiennya adalah 4 di sini. Ini 4 ini sebagai koefisien, sebagai variabel atau hurufnya adalah Y, dan 3 ternyata sebagai konstanta. Saya lanjut. 5 pak pensil ditambah 2 pak buku ditambah 3 pensil. 5X ditambah 2Y ditambah 3. Sebagai koefisien di sini ada 5 dan 2. 5 dan 2. Sebagai variabel di sini menggunakan variabel X dan variabel Y. Huruf yang digunakan adalah X dan Y. Dan 3 sebagai konstanta. Saya lanjut di sini berikutnya. 8 pak pensil ditambah 6 pak buku ditambah 5 pensil. 8X ditambah 6Y ditambah 5. Sebagai koefisien adalah 8 dan 6. Sebagai variabel itu X dan Y. Dan konstantanya adalah 5. Berikutnya 7 pak pensil ditambah 9 pak buku ditambah 4 pensil. 7A, nih, pensil tidak hanya selalu diwakili huruf X, tetapi bisa juga diwakili oleh huruf A, ya. Buku juga begitu, bisa diwakili dengan huruf B. 4 pensil diwakili oleh 4. Sebagai koefisien adalah 7 dan 9. Sebagai variabel di sini adalah A dan B, huruf yang digunakan A dan B, dan 4 merupakan konstanta. Demikian tadi anak-anak, kalian sudah mengenal apa itu bentuk aljabar, koefisien, variabel atau peubah, dan konstanta. Jadi saya harap kalian bisa membedakan mana dari suatu bentuk aljabar itu sebagai koefisien, mana sebagai variabel, dan mana sebagai konstanta, ya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Di sini sebelum pada masuk bentuk aljabar, ada yang perlu kalian kenal juga dan ketahui, yaitu suku. Suku pada bentuk aljabar. Apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Di sini ada tabel, perhatikan nomor 1. Ini banyak suku di sini. Ada 2X, 7X dan 15X. Menurut jenisnya, ternyata di sini sukunya merupakan suku sejenis. Nah, ini suku sejenis. Kedua ini 3X kuadrat tambah 8X kuadrat dan 4X kuadrat. Membacanya 3X kuadrat atau 3X pangkat 2. 8X pangkat 2. Nah, di sini kalau dilihat, walaupun koefisiennya ini ada 3, 8, 4 berbeda, tetapi karena variabelnya menggunakan X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2, maka di sini merupakan suku sejenis, ya. Nomor 3, 8X kuadrat Y, 4X kuadrat Y, 6X kuadrat Y kuadrat. Di sini ada yang sama tapi di sini ternyata berbeda. Ini X ya pangkat 1, ini X pangkat 2. Dari kumpulan suku ini, maka di sini disebut tidak sejenis. Jadi karena ada variabel yang berbeda, maka dikatakan sukunya tidak sejenis. Yang keempat, 5XYZ kuadrat, 7XYZ kuadrat dan XYZ kuadrat. Ini ternyata suku sejenis. 5, 7, 1 adalah koefisien. 5, 3XY, 3AB, dan 2PQ. Ini jelas semua variabelnya berbeda sehingga merupakan suku yang tidak sejenis. 6, 5XYZ, 7ABC, dan ABX. Nah, sukunya suku yang tidak sejenis, jelas ya. Berikutnya, menurut jumlah sukunya. Nah, perhatikan di sini, ini ada kumpulan suku-suku. Ternyata menurut jumlahnya ada satu suku,
ada suku 2 dan suku 3. Apa itu satu suku? Dia hanya mempunyai satu suku gini, B pangkat 2. Jadi dari kumpulan ini yang merupakan satu suku adalah B pangkat 2, 3X pangkat 3, 3Y, ini semua masing-masing satu suku. Suku 2-nya ternyata adalah 3X kuadrat dikurangi 5X. Nah, ini suku 2. Suku 3, nah ini mempunyai 3 suku. A kuadrat ditambah 2 dikurangi 5X. Jadi ada 3 suku. Berikutnya 6XY. Ini kumpulan suku juga. Dari kumpulan-kumpulan ini yang merupakan satu suku adalah 6Y, ini satu suku. 3Y kuadrat X, satu suku. Y kuadrat, satu suku. Suku 2 adalah X tambah Y, X tambah 2Y, ini satu suku, dua suku, suku 2 ya. Yang suku 3 adalah ini, 3X kuadrat tambah 4X dikurangi 5Y. Berikutnya 2X tambah 2Y dikurangi XY. Ini adalah suku 3. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini kalian sudah mengetahui dari bentuk aljabar itu apa saja yang ada di dalamnya, yaitu koefisien, variabel, konstanta, jenis suku, sejenis atau tidak sejenis, dan jumlah sukunya. Ada satu suku, ada suku 2, ada suku 3. Demikian anak-anak untuk materinya. Nah, untuk tugas kalian, ini tugas kalian adalah mengisi atau melengkapi kolom-kolom ini ya. Nomor 1, tentukan mana koefisien, mana variabel, dan mana konstanta. Dari sini nanti mana koefisien, mana variabel, mana konstanta dari bentuk aljabar. Nomor 2, lengkapi tabel. Sama dengan yang tadi, dari macam-macam suku ini mana yang satu suku, mana yang suku 2, dan mana yang suku 3. Demikian anak, nanti hasilnya kamu foto dan kirim ke WA Japri Bu Yuni ya. Nah, demikian untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti ya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan melalui WA. Untuk materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.